Sini, sini, sini. Ayo, minum. Sini. Ayo minum. Ayo, lama gak ketemu. Dengar ya, masakan ini enak sekali. Pelayan, mau pesan. Pelayan, belikan 2 botol arak. Baik. Pelayan, 1 porsi daging sapi. Tolong banyakin daun bawang dan pedas. Ini paling enak. Baik, tunggu sebentar. Kamu dengar belum? Husen, pejabat jahat itu udah ditangkap dan dibawa ke Kota Jaya buat dipenggal. Yang awalnya itu pengawal wanita nomor 1, Giselle. Kepalanya nggak akan bisa dipenggal. Karena gerbang bayangan mau serbu kereta tahanan. Jadi 9 iblis udah turun tangan. Kecuali Dewa Pedang hidup lagi. Kalau nggak mungkin. Menurutku, Dewa Pedang ini udah tercerahkan dan jadi dewa. Nggak begitu misterius. Kalau menurutku, dia udah bosan sama konflik dunia bela diri dan mau hidup sederhana. Iya kan? Dasar pemabuk tahu apa? Hah? Hah? Sembilan iblis. Gerbang bayangan datang. Yang lain pergi. Cepat pergi. Dunia ini, minum aja nggak bisa tenang. Yusi, kita pergi. Maaf ya. Nggak apa. Kalau kau teri bajuku, bayar aja dengan nyawamu. Tuan Muda Gunung Langit Santo. Udah lama dengar namamu. Kenapa? Kamu mau gantiin mereka? Masih. Iblis apaan? Menurutku kalian cuma hama. Bahkan menindas anak kecil. Cari mati. Ayah, ilmu pedang kakak ini agak kurang bagus. Hampir lupa sama kalian berdua. Kami pergi sekarang juga. Udah telat. Siapa? Ada pendekar lagi. Hah? Kalian mau minum bareng atau mau mati bareng? Cari mati. Yusi, hitung. Kali ini hitung sampai berapa? 3 aja. Kamu sendirian. Mau kalahin kami semua dalam 3 napas. Nggak perlu selama itu. 1 napas aja cukup. Cepat lari. Kamu nggak bisa kalahin dia. Dia itu ahli peringkat 9 dari gerbang bayangan. 3, 2, Hari ini, kalian semua nggak bisa kabur. 1. Teknik pembuka surga emas. Yusi, ayo pergi. Teknik ini punya 10 alam. Alam ke-8 merah, alam ke-9 oranye, alam ke-10. Teknik pedangnya sempurna. Diangkat jadi dewa, baru jadi warna emas. Di dunia yang bisa jurus ini, cuma 1 orang. Dewa pedang. Gilang. Dewa pedang. Aku harus temui dia. Dan jadi muridnya. Ayah, orang pemabuk gak bisa dapat istri. Kenapa aku harus cari istri? Ayah harus kasih aku ibu. Ayah udah bawa aku pulang 6 tahun, tapi belum punya istri. Baik, aku cari istri. Nona Gisel dan Tuan Muda udah kembali. Cepat sambut mereka. Baik. Ayo. Kakak! Kak Gisel! Yusi, kamu kangen kakak nggak? Yusi, bawain kakak daging sapi. Kenapa agensi kita selalu ada orang gak guna? Karena kakakku orang baik, jadi mau terima mereka. Yusi. Giselle, kamu sibuk sekali. Kenapa kali ini bisa pulang? Ayah,
Aku pulang kali ini karena ada kerjaan penting. Kerjaan? Bawa dia masuk. Siapa orang ini? Ini Hussein, pejabat jahat. Kaisar keluarin titah untuk penggal dia di Ghana. Tapi anaknya Hussein habisin 1 juta keping emas. Undang 9 iblis untuk tolong dia. 9 iblis. Kantor pusat nggak berani ambil tugas ini. Terpaksa minta agensi pengawal kita. Tapi di antara 9 iblis, semuanya ahli peringkat 9. Pengawal terkuat di agensi kita cuma peringkat 6. Kita punya Kak Ferry. Kenapa takut sama 9 iblis? Ayah, Kak, kalian belum tahu kan? Tadi pagi, Kak Ferry di Menara Peri udah bunuh Niko dari 9 iblis yang peringkat 7. Sekarang, dia udah jadi pahlawan di kota kita. Ferry, apa ini benar? Ayah, singkirin kejahatan. Itu adalah kewajiban aku. Nggak perlu dibanggakan. Kamu ketawa apa? Dasar orang gak guna. Beraninya ketawain pengawal nomor 1 kita. Ferry bisa bunuh 9 iblis. Itu berarti Kak Ferry udah naik ke peringkat 9. Kalau dibantu Kak Ferry, pasti bisa berhasil. Meski Ferry bisa bunuh iblis ke-7, tapi 3 ahli teratas dari 9 iblis jauh lebih kuat dari 9 iblis biasa. Kalau mereka kirim 39 iblis teratas... Tenang aja ya. Asal lewat jalan harimau ke Kota Jaya, mereka pasti nggak akan tahu. Lewat jalan harimau, itu sama aja serahin diri ke musuh. Dasar pemabuk. Kamu jangan sembarangan bicara. 2 hari yang lalu, aku pernah ke jalan harimau. Orangnya udah dibunuh gerbang bayangan. Jalan harimau jauh banget dari sini. Kamu bisa pulang dalam 3 hari. Kayaknya kamu kebanyakan minum sampai mabuk. Labu anggur ini memang dari restoran Jinara di Jalan Harimau. Jangan-jangan... Pemabuk sialan. Cepat pergi. Ayo. Kenapa dia bisa jadi ayah Yusi? Udah, main sana. Mulai berkemas, besok kita berangkat. Baik. Giselle ini. Setidaknya pengawal nomor 1 di kota ini. Bahkan nggak sadar ada yang mengikutinya. Oh, mana mungkin. Kamu capek kan, Alang? Sini, minum. Iya. Panas. Aduh, panas banget. Aduh, Pak Gavin. Kamu lihat, aku bodoh banget. Teh seenak ini, sayang banget. Gak apa-apa. Alang. Ya? Keluargaku gimana padamu? Dulu aku ngungsi, terus temuin Yusi, dan gak punya tujuan. Nona Giselle yang menampungku. Kalau gitu, ikutku dalam misi pengawalan ini buat balas budi. Aduh, Pak Gavin. Aku Alang. Aku cuman bisa minum. Kakek Gavin, kami ikut. Oh? Yusi, Ayah, kalau ayah nggak cari uang lagi, kami akan mati kelaparan. Tenang aja, aku nggak akan kecewain kalian. Kelak, Yusi mau makan berapa banyak daging sapi akan kakek belikan. Aku nggak mau daging sapi. Aku mau pegang uang buat mas kawin ayah, buat nikahin Kak Giselle. Yusi. Asal bicara apa? Yusi ini beneran berbakti. Alang, hal ini udah dipastikan. Baik. Ikut. Ini baru benar. Ayah, pergi cari uang buat mahar Yusi. Ayah, kenapa mereka nggak boleh tahu kalau ayah kuat? Karena aku yang sekarang punya kelemahan. Tapi pendekar nggak boleh punya kelemahan. Jadi kelemahan ayah apa? Kamulah. Ayah beneran udah pikun. Kenapa harus bawa 2 beban ini? Kita kali ini bukan main-main.
Apa ayah udah lupa? Mengawal gak boleh bawa anak. Berhenti. Jalan harimau udah sampai. Tunggu sinyal dulu. Asap kuning, depan aman. Eh. Alang, bukannya kamu bilang jalan harimau berbahaya? Bahayanya di mana? Aku asal bicara karena mabuk. Sini. Lapor! Di depan Kamu ada... udah tahu kalau depan aman. Nanti akan kami... Kena jebakan. Cepat sembunyi. Peringkat 1 maju. Peringkat 2 berjaga. Kalian ikut aku. Kirim wanita buat hadang jalan. Iblis jalan. Tuan Ferry ada di sini. Mati aja kamu. Hari ini ada Kak Ferry, pasti aman. Mundur, ada jebakan. Para tuan, aku sudah lama tunggu kalian. Dia iblis ketiga. Ayah, Dia bunuh peringkat 6 dalam 1 jurus. Jarum pencabut, benang jiwa. Dia iblis ketiga. Teresa. Hati-hati, Kak Ferry. Tenang aja. Semua mundur. Ini duel ahli peringkat 9. Kalian jangan ikut campur. Tuan, jangan terlalu kasar padaku. hebat banget Kak Ferry. Iblis itu juga akan kalah. Percuma aku cari tahu kekuatannya. Ternyata cuma sampah peringkat 7. Beraninya ngaku jadi peringkat 9. Lihat baik-baik. Ini baru ahli peringkat 9 sejati. Giselle, Hah? Siapa? Patahin jarumku pakai daun. Ada ahli. Gak bisa, dia kuat banget. Nanti aku pasti akan ketahuan. Ya. Ayah, cepat mundur. Meski wanita itu bukan lawanku. Tapi dia terlalu banyak terkelicik. Kalau ditunda kita bisa mati. Kita harus mundur ke kota pasir. Mundur. Yusi. Pengawal lindungi kereta. Yang lain, tinggal dan tahan mereka. Kak Ferry, kita harus gimana? Jangan tinggalin kami. Siapa yang peduli sama kalian? Minggir. Yusi, ikut aku. Ayah, Kalau gitu tolong ya Nona. Yusi, hitung sampai 200. Ayah akan kembali. aku akan tunggu ayah di rumah. Giselle, jangan peduli mereka. Cepat pergi. Hati-hati. Giselle, cepat pergi. Oh, pergi. Ayo pergi. Cepat. Ayo pergi. Akhirnya aku bisa bertarung bebas. Cuman tinggal seorang. Bunuh dia dan kejar mereka. Baik. Kamu bukan orang biasa. Sebenarnya kamu siapa? Bagiku sebagai seorang ayah, gelar Dewa Pedang itu nggak ada harganya. Hanya akan menarik penjahat dan buat putriku dalam bahaya. Jadi, aku hilang selama 6 tahun hanya ingin hidup tenang. Tapi kalian malah selalu bikin ulah. Kamu ini... Kamu pernah lihat aku. Jadi demi Yusi, kamu harus mati di sini. Mana mungkin. Kayaknya Teresa udah berhasil. Minggir!
Ini teknik pembuka surga. Teknik tingkat ini, apa itu Pak Greg? Enggak, Pak Greg juga nggak bisa. Apa itu Dewa Pedang Gila? Dewa Pedang? Ngapain dia datang? Nggak mungkin. Pak Greg pernah bilang, pertempuran waktu itu, Gilang meninggal karena diracun. Pasti ada ahli lain. Kalau ketemu orang ini, ingat, hanya bisa berteman, jangan jadi musuh. Baik. Cepat lihat. Ini Energi pedang. Energi pedang apa yang bisa belah gunung? Bisa punya kemampuan ini. Apa mereka kirim Juna? apa dia itu Juna? Iblis pertama yang 40 tahun lalu sendirian bantai 6 sekte. Mungkin cuman dia. Di dinasti Yana, ada 4 master terkenal. Dia salah satunya. Kalau ketemu 9 iblis lain, kita masih bisa lawan. Kalau ketemu Juna, udah pasti mati. Kalau gitu kita cepat pergi. Ayo. Tunggu aku. 23, 22, 21, 20. Jangan hitung lagi. Ini semua salahmu. Semua saudara mati karena kamu. Betul. Ngawal sambil bawa anak kecil. Memang gak hoki. Ini hal tabu. 21, 20. Dia dan ayahnya nggak ada guna. Harusnya diusir dari dulu. 19. Jangan hitung lagi. Ayahmu yang gak guna itu udah mati. Nggak mungkin. Kalau hitung sampai 200, ayahku pasti balik. 17, 16, 15, 14. Jangan hitung lagi. Ayahmu gak akan balik. Ayahmu mati karena kamu. Saudara kita juga mati karena kamu. 11, 10. Diam kamu. Nggak bisa lawan Teresa, tapi bisa lawan anak kecil. Ini jiwa kesatria kamu. 3, 2, 1. Yusi, nggak apa-apa. Ada kakak di sini. Ayah nggak akan bohongi aku. Dia nggak pernah bohongi Yusi. Gisela, orang gerbang bayangan segera datang. Kita buang aja beban ini dan cepat pergi. Siapa berani buang putriku? Siapa berani buang putriku? Dasar pemabuk. Kamu masih hidup. Ayah, ayah. Gimana kamu bisa lolos? Teresa mana? Teresa lihat aku cuman orang biasa, jadi malas bunuh aku. Jadi dia biarin aku balik. Beneran. Iya. Bocah ini bohong lagi. Aku udah lama mengawal. Belum pernah lihat 9 iblis sisain saksi hidup. Aku udah tahu. Ternyata kamu mata-mata. Kalian lupa. Dia pernah bilang di Jalan Harimau ada jebakan. Kalau dia bukan mata-mata, gimana dia bisa tahu? Ternyata begini. Pantas aja Teresa lepasin kamu. Bodoh. Allah nggak mungkin. Bajingan, Nona udah nampung kamu malah celakai kami. Apa kamu punya hati? Hah? Bunuh dia. Dia bikin banyak saudara kita mati. Menurut aturan, dia harus dibunuh. Berhenti! Kamu ngapain? Udah ku bilang, asal Teresa giring mereka ke timur, mereka semua pasti bakal ke kota pasir. Ini kayak giring domba. Marcel peringkat kedua 9 iblis. Kita sekarang banyak yang terluka. Bahkan Kak Ferry juga terluka. Habislah. Kita semua habislah. Udah ku bilang dia itu mata-mata. Dia baru balik. Gerbang bayangan juga datang. Cukup. Dulu kamu yang bilang Jalan Harimau aman. Menurutku kamu itu mata-mata. Giselle, kamu...
Aduh, jangan berantem lagi. Lebih baik pikirin dulu gimana cara kalian mati. Tapi harus buru-buru. Setelah bunuh kalian, aku harus cari orang lain. Aku nggak terima. Kalian semua orang licik. Cuman bisa pakai cara licik. Kalau bertarung langsung, kami nggak bakal kalah. Jebakan sejelas ini, cuman orang bodoh terpancing. Cara licik. Bunuh kalian itu segampang bunuh semut. Gak usah pakai cara licik. Oh, kalau kalian mau bertarung, maka kita main permainan. Kamu mau main apa? Bertaruh nyawa. Kedua belah pihak kirim satu orang untuk bertarung. Pemenangnya boleh bunuh orang pihak lawan sampai salah satu pihak mati semua. Ini satu-satunya kesempatan kalian untuk hidup. Dia benar. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk hidup. Kita punya Kak Ferry. Takut apa? Ayo kita bertaruh. Aku akan lawan kalian. Ferry, biar Alang yang maju. Ayah, bunuh aku aja. Daripada biarkan dia maju. Diam! Alang, aku mohon. Kalau identitasku terbongkar, masalah akan terus datang. Ini demi keselamatan Yusi. Maafin aku, Pak Gavin. Pak Gavin, aku nggak bisa. Aku cuman bisa minum arah. Kalau kamu nggak maju, aku akan pertaruhi nyawaku ini. Ayah, Pak tua ini. Sudahlah. Pergi ke belakang. Ferry, jangan ceroboh. Pecundang sepertimu nggak pantas ikut pertarungan ini. Aku lawan kalian berdua. Kamu yakin mau maju? Kalau kamu maju, itu berarti 2 nyawa. Apa ini masalah nyawa? Ini masalah harga diri. Aku ini ahli peringkat 9. Kalau biarkan kamu yang maju, mukaku mau ditaruh di mana? Sini. Kamu, maju. Marcel ini, sepatu ini sama pemuda ini. Jangan-jangan orang ini adalah Juna. Nggak mungkin. Dia masih sangat muda. Nggak mungkin tua bangka 60 tahun itu. Untuk kalahinnya, harus kerahin semua kekuatanku pada serangan pertama. Matilah kamu! Ih! Apa? Cuman ini. Kelemahan Marcel ada di tangan kirinya. Kalau mau menang, harus serang sisi kirinya. Kalau enggak, Ferry pasti kalah dalam 10 gerakan. omong kosong. Mulut sialan. Dia tarik pedangnya. Ini baru gerakan ke-7. Dia menyerah. Kak Ferry, kamu hebat banget. Kalah. Kalah apanya? Apa kamu ngerti situasinya? Dasar bodoh. Mati sana! Ini teknik pembuka surga. Dia benar lagi. Jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Kamu udah bunuh Niko. Kamu harus mati. Enggak, bukan aku yang bunuh Niko. Aku coba buang, aku coba peringkat 7. Nggak bisa bunuh dia. Apa? Lihat dia ketakutan begitu. Ini pahlawan yang kalian utus buat jaga pengawal. Hah? Kalian kalah. 2 nyawa ini akan kuambil. Ronde berikutnya. Siapa yang maju? Teknik pembuka surga itu adalah ilmu pedang terkuat di dunia. Walau teknik pembuka surganya belum sampai tingkat tertinggi. Tapi kalau nggak ketemu solusinya, ahli peringkat 9 juga akan kalah. Gimana kita bisa menang? Alang, kamu maju. Ayah,
Kenapa ayah selalu mau pecundang ini maju? Kemampuanku lebih hebat daripada dia. Jangan ganggu. Apa sudah siap? Siapa yang maju? Aku yang maju. Rico, balik! Pewaris agensi pengawal pertama ini, cara pegang pedang aja nggak benar. Kamu belum pantas melawanku. Aku yang maju. Aku bertaruh seorang nyawa. Yusi, kamu lihat jurus paman bertopeng itu? Apa mirip dengan jurus yang aku ajarkan? Mirip. Kak Gisel, serang bagian dada tengahnya. Gadis nakal, jangan ganggu. Lagi pula aku pasti akan kalah. Coba aja. Berhasil. Apa? Yusi bisa lihat kelemahan lawan. Lawannya itu peringkat 9. Jangan-jangan. Serangan tepasan. Enggak, dia bukan asal tebak. Dia beneran tahu jurus pedang Marcel. Mana mungkin, dia baru 6 tahun. Jangan-jangan. Jurus selanjutnya apa? Dia pakai jurus macan tutul. Terus, Pakai jurus harimau tusuk. Bagus. Kak Gisel hebat banget. Gadis nakal, diam. Jangan ganggu kakakku. Tapi... Diam kamu. Nggak ngerti ya? hei, Selesai. Jurus ini lagi. Habislah. enggak. Kesempatan datang. Nanti dia cabut pedang. Kamu harus hadapi energi pedang pertamanya. Terus tusuk bahu kirinya. Itu kelemahannya. Hadapi energi pedang. Kamu mau celakai kakakku ya? Pak Greg aja nggak tahu cara bongkar. Mana mungkin dia bisa bongkar teknik pembuka surga? Kak Gisel, percaya sama ayahku. Kalau gitu, aku coba. Apa? Marcel kalah. Jangan-jangan pedang itu dia? Gak mungkin. Dia paling cuma peringkat 2. Asal tebak. Bagus. Marcel yang terkuat udah kalah. Kita pasti menang. Aku menang. Aku beneran kalahin peringkat 9. Kita terima kekalahan ini. Tuan, aku masih bisa. Selama ini, kamu udah kerja keras. Enggak. Energi dalamnya mengerikan. Karena kalian udah menang. Selanjutnya giliranku yang maju. Peringkat 1. Dia itu Juna. Orang yang bisa teknik pembuka surga. Gimana kita bisa kalahin? Tuan Juna, ini bukan urusanku. Aku gak ada hubungan sama mereka. Tuan Juna, aku mohon jangan bunuh aku. Biarin aku hidup. Aku akan mengabdi padamu. Cih, bajingan. Aku akan menahan dia. Kalian cepat lari. Gisel. Cepat pergi. Apa kalian mau mati di sini? Satu jurus saja bisa kalahin kakakku. Dia terlalu hebat. Allah, Gisel udah baik padamu. Aku mohon selamatin dia. Ayahku emang ceroboh. Masih memohon sama pecundang ini. Habislah kita. Ayahku nggak mau bertindak. Pasti karena keselamatanku. Ayah, aku nggak mau jadi kelemahanmu. Aku mau jadi pendukungmu. Cabut pedangmu dan selamatin Kak Gisel. Ngapain diam aja? Cepat pergi. Alang, aku mohon. Nyawamu akan kuambil.
Ternyata dia udah sembunyikan auranya. Kamu juga ahli ya? Kenapa? Kamu mau ikut campur? Iya. Main aja. Kamu mau bertaruh berapa? Semuanya. Aku mau bertaruh nyawa kalian semua. Menarik. Kayaknya kamu juga ahli. Kapan bisa diselamatkan? Kalian lihat gak? Sebenarnya, ada apa ini? Terima kasih. Pedangku. Baik, Pedang aja nggak bisa dipegang. Masih mau natap Tuan Juna. Ayah, kenapa ayah masih berharap sama dia? Dia mau kita mati. pergi. Ayah, Kamu yang mau kita mati. Aku yang salah mengira. Di antara kalian, mana mungkin ada ahli? Aku kasih kalian kesempatan terakhir. Kalian letakkan senjata dan potong lengan. Aku akan ampuni nyawa kalian. Dia, si bodoh ini gila. Dia mau ampuni kita. Aku takut sekali. Pecundang. Aku udah puas main. Selanjutnya, kalian langsung mati aja. aku pasti salah lihat. Alang ini bisa tendang Juna sampai jatuh. Tendanganku nggak bisa diterima. Masih aja sombong. Lihat baik-baik. Teknik pembuka surga yang asli. Aku cuman ajari sekali. Bukan. Kamu bukan orang biasa. Kamu Gilang. Ternyata dulu Pak Greg melawan ahli yang sangat hebat. Dia kalah. Dia kalah. Cepat kabur. Cepat kabur. Tadi, apa yang terjadi? Mati. Alang bunuh Juna. Nggak mungkin. Juna tadi nggak berdaya di depan dia. Satu pedang bisa bunuh orang hebat. Di dekatku, ternyata selalu bersembunyi seorang ahli yang hebat. Di Dinastiana, ahli terkenal yang lebih kuat dari Juna bisa langsung dihitung jari. Boleh saya tanya, Anda siapa? Karena sudah begini, aku akan kasih tahu kalian. Sebenarnya, itu bubuk pelemas. Aku tadi menaruh bubuk pelemas di tehnya. Bubuk pelemas? Iya, pas dia lengah, aku kasih dia obat. Dan asal dia bertarung, racunnya akan bereaksi. Makanya aku bisa menang. Dunia itu kejam, jadi harus cerdik. Kalian polos begini? Hah? Gimana bisa jadi pengawal? Ayahku jago ngarang. Kalahin ahli Juna, pasti akan guncang dunia bela diri. Nanti ada banyak masalah. Semoga bisa bohongi mereka. Juna kena bubuk pelemas. Mana mungkin? Bubuk pelemasku, efeknya bagus. Efeknya bagus.
Efeknya bagus. Juga nggak bisa ngalahin Juna. Kak, Juna itu juga ada kelemahan. Hah? Lagi pula, apa kamu kira Alang ini beneran dewa pedang? Satu pedang langsung kalahin orang hebat. Mana mungkin dewa pedang di agensi kita jadi kuli 6 tahun. Emang nggak mungkin. Gisel, dia cuma pecundang yang bisa main licik. Kami setidaknya masih berani lawan mereka dengan pedang. Bener, Kak Ferry dan kakakku baru pahlawan sejati. Kalau bukan karena mereka, ulur waktu sampai racun Juna bereaksi, kamu mana mungkin bisa menang. Dasar rendahan. Kamu jaga ucapanmu. Penyelamat. Gimana pun juga, Alang selamatin nyawa kita semua dan nyawamu. Tuan Alang, hari ini kamu selamatin nyawa sekeluarga. Aku gak akan lupa. Kenapa kamu masih berdiri, berlutut? Berterima kasih pada penyelamat. Aduh, udahlah. Udah, jangan begini. Penyelamat apanya? Asing banget. Kelak, aku nggak berutang lagi sama kamu, Pak Gavin. Penjahat itu hilang. Trik pura-pura mati yang bagus. Aku ceroboh. Dia tahu identitasku. Nggak boleh biarin dia kabur. Dia udah kena bubuk pelemas. Pasti nggak lari jauh. Aku kejar dia. Yusi, ayo. Ayo. Alang, hati-hati Alang. Dia masih berani kejar. Nanti efeknya hilang, dia pasti mati. Setidaknya dia berani kejar. Bukan malah berlutut memohon. Dia cuma bisa cara licik. Kalau bertarung lagi, aku pasti bisa kalahin dia. Sudahlah, jangan buang waktu. Cepat berberes dan siap ke Kota Jaya. Ke Kota Jaya? Ke Kota Jaya kita bisa dapat hadiah uang. Wah, selamat Pak Gavin. Agensi pengawal lurus. Kenapa kalian datang? Ya, nggak nyangka. Kamu beneran bisa bunuh 9 iblis. Kalian cepat pulang istirahat. Urusan selanjutnya, biar aku yang urus. Maksudnya apa? Kawal Hussein ke Kota Jaya, biarkan agensi kami yang gantiin. Kalian mau rebut pujian ya? Nggak tahu malu. Dasar bocah, jaga mulutmu. Cepat serahin Hussein. Gimana kalau kami nggak mau? Kalau nggak mau, mati aja. Gavin, semua pengawal kalian udah mati. Gimana mau ngawal lagi? Lihat. Pasukanku kuat. Serahin Hussein pada kami. Orang bijak itu tahu diri. Kalian mimpi aja. Kami udah banyak korban. Rebut tugas itu adalah hal tabu dan pasti akan dihukum. Sisko, apa kamu berani? Aduh, dunia industri ini juga ada aturan. 2 agensi yang punya dendam bisa bertarung untuk balas dendam. Yang menang boleh minta apapun dari pihak yang kalah. Aku dan kalian gak pernah saling ganggu. Mana ada dendam? Dendam ini bukannya udah ada. Kamu? Gavin, pikirin baik-baik. Kalau kamu menolakku sekali, maka dendam kita akan makin dalam. Kalian ini bajingan yang manfaatin keadaan. Ayah, pertarungan apa itu? Duel maut antara agensi pengawal. Keduanya saling serang dan bertahan. Asal pihak penyerang berhasil rebut bendera lawan, dia akan jadi pemenang. Terus gimana kita bisa menang? Kita sekarang banyak yang mati dan terluka. Jadi, kamu mau menolakku? Ayah, kita bisa lawan sekuat tenaga. Pertarungan ini, kita belum tentu akan kalah. Kalau Alang bisa kembali tepat waktu. Baik, pertarungan ini kami terima. Baik. Ayo mulai. Ayo mulai. Pak Gavin, ini formasi pembantai naga agensi kami. Asal kalian bisa tembus formasi ini dalam 30 menit, kalian akan menang. Formasi ini
Bahkan ahli peringkat 9 belum tentu bisa menembus. Lingkaran luar, itu formasi pengait jiwa. Pertahanan mereka sangat luar biasa. Bisa kunci gerakan perebut bendera dan bikin perebut susah gerak. Lingkaran tengah, itu formasi penangkap harimau yang dibentuk 2 orang ahli dan pengawal tingkat 1 dalam jarak dekat. Kalau nggak hati-hati, pasti akan terbunuh. Meski formasi tadi susah, tapi yang tersulit, itu kalahin penjaga bendera. Willy, ahli peringkat 8, sangat jago bertahan. Lonceng emasnya udah sempurna. Pak Gavin, udah siap belum? Ayo, Nyalain dupa. cuma bisa nekat maju. Siapa yang maju duluan? Kak Ferry, Waktu aku bertarung sama Juna itu, aku terluka parah. biar aku aja. Riko, kamu? Kak, nggak apa-apa. Kamu masih terluka. Dan butuh istirahat. Aku bakal ulur waktu. Sekalian, cari tahu kekuatan mereka. Biar aku lawan kalian. Ini tuan muda kalian, hah? Ketipu. Lumpuhin satu dulu. Lumpuhin satu dulu. Riko! Akal licik tuan muda ini banyak juga. Sayangnya, dia emang pecundang. Berhenti. Aku nyerah. Nyerah? Mau nyerah? Kamu udah masuk formasi ini. Cuman pecundang. Jangan pakai jabatan kamu dan bersikap sombong. Kenapa menyerah? Riko! Tuan muda agensi pengawal nomor 1 ini ternyata cuma pecundang. Kak Willy, nanti biarkan aku hajar juga. Tolong aku. Riko! Nona Giselle, pertarungan ini cuma bisa maju satu persatu. Kalau kamu masuk formasi, kalian dianggap kalah. Kamu? Gimana? Nyerah nggak? Aku nyerah. Apa? Belum mau nyerah juga? Aku nyerah. Keras kepala banget. Aku bangga. Kalau hari ini kedua kakimu cacat, apa kamu masih bisa jadi pengawal? Jangan. Ada satu kaki lagi. Jangan! Udah, patahkan satu kakinya. Udah cukup. Riko, Putramu sangat gak guna. Dia udah habisin setengah waktunya. Kalian harus cepat. aku akan habisi kamu. Sini. Gak bisa. Kamu masih terluka. Kalau bukan aku, siapa lagi bisa maju? Allah. Ayah, kamu masih mau andelin sampai itu? Dia udah lari ketakutan. Kalau gitu kamu gantiin Giselle. Aku terluka. Nggak keburu. Giselle! Nona Giselle, waktumu akan habis. Kalau kamu terus bertahan, gak akan bisa menembus formasinya. Gawat. Akan terbunuh. Kak. Hebat. Bagus, Kak. Jangan harap bisa menang. Itu cuma tipuan, dasar bodoh. Berhasil. Hit.
Hmm. Apa? Sayang banget tinggal sedikit lagi. Giselle, cuma peringkat 7. Kekuatannya jauh banget dari peringkat 8. Di atas peringkat 7. Satu tingkat beda dunia. Gak mungkin bisa menang, kecuali... Tusuk bahu kirinya walau harus berkorban. Itu kelemahannya. Allah. Nona Giselle, kamu cantik banget. Sayangnya, semua teknikmu nggak guna. Mau hancurin lonceng emas aku? Kamu harus latihan lebih keras lagi. Giselle! Gavin, waktu kalian sebentar lagi habis. Kayaknya pemenang udah jelas. Apa ini adalah kekuatan kalian? Bendera kami aja nggak bisa disentuh. Tadi, bukannya bilang, mau habisi aku? Ayo sini. Hentikan! Dia masih ada luka. Ya. Gimana Pak Gavin? Kamu mau nyerah? Lagian waktunya juga akan habis. Walau kalian masih ada yang bisa maju, juga nggak mungkin bisa rebut bendera kami. Giselle. Nyerah aja. Kalian pasti akan kalah. Ayah, kamu tunggu apa lagi? Pecundang itu udah kabur. Kalau dia balik juga nggak sempat. Apa dia bisa racunin semua orang? Ayah, jangan nyerah. Pengawalan ini dibayar pakai nyawa Luigi, Joseph, dan Davin. Kami nggak boleh kalah. Willy, menurutmu, kalau patahkan tangannya, apa dia masih bisa tangkap penjahat? Ngerti. Jangan! Cepat nyerah, Ayah. Apa Anda mau Giselle juga celaka? Ayah, jangan menyerah. Aku... Awas! Aku berhasil. Orang ini luar biasa. Tepat waktu. Orang ini siapa? Cuma satu pedang bisa tembus formasi. Kita menang, Ayah. Menang. Bocah ini hoki lagi. Tuan, Kenapa kamu menghindar? Kamu penjaga bendera, malah menghindar. maaf Tuan. Kamu nggak apa-apa kan? Makasih. Kamu udah terluka parah, tapi mereka masih menyiksamu. Ayah harus bantu Yusi. Hukum berat para penjahat itu. Siapa? Siapa pelakunya? Aku yang lumpuhin wanita itu. Kenapa? Mau balas dendam? Kamu harus bisa sentuh aku dulu. Cepat banget. Tuan, Willy dia. Dia kenapa? Katakan! Semua tulangnya patah dan meridiannya terputus. Apa? Dari pukulannya tadi, orang ini pasti peringkat 9. Kayaknya kamu harus turun tangan. Tenang aja, Guru. Peringkat 9 yang mati di tanganku, setidaknya ada 20-an. Bajingan. Berani lumpuhin pengawal utamaku. Pasisko. Kami menang. Menang apaan? Kamu bajingan. Kamu belum masuk formasi. Hasil ini tidak sah. Apa kamu berani tanding lagi denganku? Gak tahu malu. Kalian mau curang. Nggak tahu malu? Paman pembohong, masih berani hina orang lain. Gak tahu malu. Sebenarnya kalian mau apa? Kita tanding lagi. 3 ronde 2 kemenangan. Kalau kalian menang, itu baru menang.
Kalian! Nggak apa-apa. Tanding aja. Dasar orang bodoh yang cari mati. Harus dikasih pelajaran. Baik. Aku mau lihat siapa yang cari mati. Guru, serahkan pada kalian. Iya. Sada. Aku. Jeremy. Jeremy. Peringkat 9 terhebat. Nggak tahu malu. Jeremy, dia bukan anggota agensi kalian. Dia nggak boleh ikut tanding. Siapa yang bilang bukan? Kemarin dia udah gabung kami dan punya kartu identitas. Repot. Peringkat 9 terhebat. Kalau aku menang pasti ada masalah. Kamu nggak pantas lawan aku. Aku suruh bawahanku maju. Kau sombong. Biarin dia sombong. Kalian maju bersama juga nggak masalah. Aku lihat. Kamu mau kalahin Jeremy pakai apa? Hah? Alang, kapan kamu punya bawahan? Kalaupun punya, gimana kamu bisa punya bawahan yang akan kalahin Jeremy? Cuman pelayan. Mana bisa punya bawahan? Bawahanmu kerja apa? Koki atau kusir kuda? Hah? Keluar. Kamu... Tuan, Tuan? Kamu... Tuan, Tuan? asal Anda perintah, aku langsung habisi mereka semua. Kenapa kamu di sini? Kalian jangan takut. Aku udah racunin dia. Obat penawarnya ada padaku. Dia nggak berani melawan. Alang, sebenarnya ada apa? Gak nyangka, Gilang masih hidup. Gak bisa. Aku harus pulang dan lapor ke Pak Greg. Jurus napasmu lumayan juga, sampai aku tertipu. Gilang, kalau kamu ampuni aku pasti akan. Tunggu. Aku bisa bantu singkirin gerbang bayangan. Kamu mau jadi pengkhianat? Cih, aku udah lama muak sama mereka. Mereka semua bajingan sialan. Kelak, aku akan ikut kamu berantas kejahatan. Orang kayak kamu, aku nggak percaya. Tunggu dulu, Ayah. Dia lumayan seru. Kita rekrut dia aja. Nah, Ayah, bukannya Ayah mau beliin aku anjing kecil. Aku nggak mau lagi, aku mau dia. kayaknya bisa juga. Apa? Kalian berani suruh aku jadi anjing? Kenapa? Nggak mau? Kalau gitu mati aja. Sebenarnya aku ini juga suka anak kecil. Oh ya? Betul. Kelak, urusan jaga anak bisa serahin padaku. Aku mau naik kuda-kudaan. Baik, Nona. Baik. Hati-hati. Anakku baru 6 tahun. Udah punya pengawal master. Apa nggak terlalu berlebihan? Alang berhasil taklukin Juna. Aku ngerti. Alang pasti jenius racun. Analin racun untuk kendalikan Juna biar bekerja untuk dia. Hebat sekali. Jangan bunuh orang. Kalahin mereka aja. Itu udah cukup. Mudah sekali. Kamu temuin pengemis ini dari mana? Harus hati-hati. Tenang aja, Gu. Aku nggak akan kasih dia kesempatan. Ini 9 telapak dingin. 9 telapak dingin. Kalau kena jurus ini, hawa dinginnya akan nyebar ke seluruh tubuh. Akan rasain sakit dingin nusuk tulang. 9 telapak dingin disebut sebagai jurus telapak terkuat. Itu jurus andalan Master Fendi. Kenapa dia bisa? Ini cuman trik receh aja. Kalau nanti kamu kalah, aku habisi kamu. Apa?
Kekuatanmu kurang. Harus pakai tenaga lebih banyak. Hah? Mana mungkin? Dia bisa keluarkan hawa dingin. Tenaga dalam yang mengerikan. Dia sangat hebat. Jeremy di depannya cuman kayak anak kecil. Ada apa ini? Jeremy bukannya peringkat 9 terhebat. Kenapa gak bisa kalahin pelayan rendahan? Satu jurus saja langsung kalah. Karena anak buah pelayan itu adalah master. Apa? Cuman pelayan? Angkat master jadi anak buahnya? Apa kamu salah lihat? Berhentilah. Di agensi mereka pasti ada ahli hebat. Kami bukan lawannya. Mungkin mereka ada hubungannya dengan istana. Kamu bukannya juga dari istana. Kalau hari ini nggak bisa dapat Husen, aku harus bilang apa ke pangeran? Siapa lagi? Ayo maju. Nanti aku mau temani Nona pergi ke pasar. Nona? Yusi? Sudahlah. Aku akan turun tangan. Begini lebih gampang jelasin ke pangeran. Aku, Master Fendi, akan melawan kamu. Master Fendi? Salah satu dari 4 master terkenal. Sebuah agensi pengawal. Gak mungkin bisa undang dia. Sebenarnya siapa yang mendukung Sisko? Udah gelap. Kalau bukan dia ikut campur, aku udah lama balik buat lapor. Ada master di sini. Hari ini kalian pasti akan kalah. Nyalain lampu. Aku beneran beruntung banget. Hari ini bisa ketemu 2 orang legendaris. Master Fendi, mulai aja. Itu senjata legendaris dewa. Pedang kayu layu. Kelemahan terbesarku adalah harga diri. Karena kamu lebih muda, asal kamu bikin aku mundur selangkah, kalian akan menang. Dasar tua bangka, sombong banget. Aku bisa lawan dengan Master Fendi. Aku bangga. Bodoh, cepat kembali. Ini 9 pedang. Apa yang barusan terjadi? Bahkan dia nggak serang. Juna langsung kalah. Menang! Kami menang! Tuan, aku pantas mati. Aku permalukan Anda. Bodoh. Kamu kalah dari teknik air mengalir. Teknik air mengalir. Teknik air mengalir hanya di bawah teknik pembuka surga. Teknik ini paling kuat dan kokoh. Teknik air mengalir paling lembut dan lentur. Paling jago bertahan. Kalau dia serang, kamu bertahan, dia belum tentu menang. Tapi kalau kamu yang serang duluan, pasti kalah. Ternyata begitu. Ikut Tuan beneran tambah wawasan. Tua bangka ini katanya mau jaga reputasi, nggak mau tindas yang muda. Beneran sangat untung. Pintar juga aktingnya. Tuan, terus kita harus apa? Mundur aja. Sisanya, serahkan padaku. Baik. Alang dari agensi pengawal langit. Mohon Master Fendi, berikan petunjuk. Silakan. Kamu masih mau lawan apa? Master ini aja udah dikalahkan olehnya. Kamu mau apa lagi? Mau hancurin teknik air mengalir Master Fendi di dunia ini. Kayaknya cuma Dewa Pedang yang bisa lakuin ini. Jangan basa-basi lagi. Ayo lawan aku. Aku ini gak akan tindas kamu. Oh, aku juga gak akan serang duluan. Kamu lagi ngapain?
malah mondar-mandir. Master Fendi, aku Tri. Ini sudah menang. Ini kalah. Pakai Taichi buat lawan teknik air mengalir. Hebat sekali. Master Fendi memang bermartabat. Tahu sudah berbuat salah dan mau mengalah. Alang kagum padamu. Anak ini memujiku. Aku nggak ada alasan buat persulit dia. Sudahlah. Kamu gila ya? Kenapa kamu mengalah? Aku harus lapor apa nanti? Aku nggak mengalah. Pelayan ini, kekuatannya di atasku. Ini nggak mungkin. Ayo pergi. Selama ada dia, bahkan orang hebat datang, juga gak akan bisa rebut Hussein. Master! Akhirnya selesai juga. Berhasil! Kita bisa ke istana ambil hadiah. Alang, pengawalan kali ini berhasil karena kamu. Kakek ketua, hentikan semua aturan formal ini. Yusi sudah sangat lapar. Cepat aja kami makan daging asap di kota. Baik, kita akan ke kota dan bawa Yusi makan daging asap yang enak. Asik makan daging asap. Tuan, makanannya datang. Kamu udah dengar belum? Hussein udah dibawa ke kota Jaya. Beneran? Nggak nyangka pengawal langit beneran habisi 9 iblis. Memang agen pengawal terbaik. Kenapa diam saja? Tuang anggurnya. Gerbang bayangan. Kenapa mereka ke sini? Ketua! Kalian bilang Teresa dan Marcel dibunuh, lalu Juna berkhianat dan jadi budak agen pengawal langit. Benar. Sebuah agensi pengawal bisa habisi 3 ahli utamaku. Menurut kalian, itu masuk akal, ha? Sebuah agensi pengawal bisa paksa aku turun tangan dan membunuh. Menarik. Beneran menarik. Kembalilah. Kasih tahu Yuni semua situasinya. Baik. Sini, kalian. Selamat menikmati. Titah Kaisar, atas perintah langit, titah Kaisar, tepat siang ini, Hussein akan dieksekusi. Agen pengawal langit berjasa besar, dianugerahi 10.000 keping emas, 10 peti permata, dan 1.000 gulungan sutra, dan juga dianugerahi plakat kehormatan. Demikian. Makasih yang mulia. Hidup Kaisar selamanya. Tuan Gavin, saya masih ada urusan, jadi pamit dulu. Oh, hati-hati Kasim Hasan. Ayah, agensi pengawal kita sukses. Agensi pengawal terbaik. Plakat hadiah dari Kaisar. Ini. Ini semua berkat Allah. Nona, jangan asal gerak. Dia suruh Master ikat rambut putrinya. Cuma dia yang bisa lakuin ini. Guru! Aku cari guruku, jangan halangi aku. Tuan muda, siapa gurumu? Dewa Pedang. Gilang. Dewa Pedang. Gilang. Dewa Pedang? Oh, Guru, kamu beneran di sini? Informasi yang kudapat benar. Siapa gurumu? Jangan asal sebut. Alang, sebenarnya ada apa ini? Kenapa dia panggil kamu Dewa Pedang? Dewa Pedang apaan? Anak ini otaknya rusak. Kalian jangan percaya dia. Sini. Ayo. Ini pertama kalinya aku lihat dia begitu panik. aku juga. Mohon guru terima aku jadi murid. Siapa yang mau menerimamu? Oh iya,
Kenapa kamu tahu identitasku? Hari itu di restoran, Anda bunuh Niko dengan teknik membuka surga emas. Itu jurus andalan Dewa Pedang. Aduh, dia tidak bisa bela diri, tapi matanya tajam sekali. Merepotkan. Kamu kakak yang gak bisa bela diri kemarin ya? Kamu adik kecil yang suka daging asap. Anak ini, dia nggak ada bakat. Dia nggak pantas jadi muridmu. Kamu siapa? Aku tahu, kamu kakak senior. Dia cuma seorang budak. Guru, terima aku jadi muridmu. Aku udah bawa semua barangku. Nanti aku akan hidup bersama Anda dan layani Anda. Gak perlu. Kembalilah ke tempat asalmu. Aku udah tahu, nggak akan mudah. Kayaknya aku harus pakai trik. Bawa masuk. Emas sebanyak ini. Semua emas ini cuma uang muka. Kalau berhasil, akan ada imbalan besar. Apa boleh tahu siapa nama Anda? Saya Tuan Muda Gunung Langit, Santo. Gunung Langit? Bukan. Apa sangat terkenal? Lebih dari terkenal. Itu pembuat pedang terbaik di dunia. Banyak ahli yang saling bunuh cuman untuk dapat satu pedang mereka. Dari 7 pedang dewa, 5 diantaranya dibuat mereka. Pantesan dia kaya. Tuan Santo, apa sebenarnya tujuan Anda berikan emas sebanyak ini? Aku mau kalian mengawal sesuatu. Tapi harus suruh dia ikut mengawal. Tuan Santo, Alang bukan pengawal. Bukannya dia cuma kuli, suruh dia ikut juga. Tuan Santo, aku nggak bisa paksa Alang ikut mengawal. Maaf. Bukan. Jangan, Ayah. Ayah seenaknya tolak emas sebanyak ini. Ayah suruh Alang. Kak Alang ikut aja. Diam. Kamu nggak berhak memutuskan. Aduh, sayang banget. Nggak mau terima uang. Kalau gitu, aku bawa uangnya pergi. Tunggu. Pengawalan ini kami terima. Beneran? Kenapa kamu berubah pikiran? Kamu yang bilang, kenapa nggak mau terima uang? Apalagi uang dari orang bodoh kayak kamu. Dengan pengawalan ini, mahar putri kecilku udah cukup. Bagus banget. Kita bakal kaya, Ayah. Tapi, aku mau 50%. Hei, kamu gila ya? 50%? Kak Alang, kami harus menghidupi banyak orang. Gimana kalau kamu ambil dikit aja? Maksudku... Baik. Kami ikut kata Alang saja. Pembagiannya kamu yang tentukan. Ayah! Tuan Santo, biarkan kami lihat barangnya. Oh, ini. Betul. Ini pedang pusaka Dewa Pedang. Senjata terbaik di dunia. Namanya Pedang Peri. Pedang ilahi yang begitu hebat. Pedang Dewa Pedang, kenapa bisa ada di Gunung Langit? Ini barang palsu. Kamu keluar emas sebanyak ini cuma buat kirim barang palsu. Ini bukan barang palsu biasa. Puluhan pembuat pedang peringkat 9 Gunung Langit habisi setengah tahun untuk membuatnya. Dari pengerjaan sampai bahannya, semuanya meniru pedang versi. Barang ini mau dikirim kemana? Kediaman putri. Pengawalan kerajaan. Jadi kalian pasti tahu akibat kehilangan barang ini. Pantas aja pakai emas sebanyak ini untuk mengawal. Waktunya 7 hari. 7 hari lagi adalah ulang tahun Permaisuri Ana. Nanti Putri mau pakai ini untuk acara itu. Putri ini pakai pedang palsu di acara ulang tahun. Permaisuri Ana sangat mengagumi Dewa Pedang Gilang. Di Istana Gulinanya dipenuhi dengan kisah tentang Gilang. Kayaknya Putri, demi senangnya dia. Cukup. Sudah periksa barang. Kapan kita berangkat? Kami masih butuh waktu bersiap. Besok siang kita bisa berangkat. Oke. Masalah ini sangat penting. Nanti aku akan ikut kalian mengawal. Saya pamit.
Aku harus manfaatin kesempatan ini buat belajar banyak dari guru. Kawal Hussein sudah makan banyak korban. Agensi pengawal kita kekurangan orang. Nanti aku akan cari pengawal lagi. Kayaknya harus cari 20 orang. Nggak cukup. Aku ke pengawal bersama buat tinjang. Setidaknya ada 40 pengawal, baru bisa berangkat. Nggak perlu. Kita saja. Dan beberapa pekerja serabutan. Ini barang kerajaan. Banyak orang yang mengincarnya. Kalau kita saja mana cukup. Bawa dia juga. Dan juga aku. Apa masih kurang? Ditambah aku, Yusi, apa masih kurang? Bukan, kamu anak kecil, jangan. Cukup. Lebih dari cukup. Agensi kecil kita ini, apa sanggup nanggung 3 master ini? Baik, kita ikut kata alam. Bersiap untuk kerja. Segel barang. Karena pedang kakak palsu. Di mana ayah simpan pedang aslinya? Anak kecil, jangan banyak tanya. Tertangkap. Sudah skakmat. Aku kalah lagi. Ayah orang mengalah sama putrinya. Kenapa ayah nggak pernah mengalah sama aku? Kamu sangat pintar. Jadi pasti bisa. Hah? Tuan, Aku dan putriku nggak ada rahasia. Katakan, ini tentang Greg. ada apa dengan Greg? Aku curiga. Pengawalan kali ini dia akan bertindak. Kenapa? 3 hari lalu, pengawas rahasia gerbang bayangan semuanya ditarik. Bukan cuma itu. Cabang gerbang bayangan juga mendadak tenang. Jadi, Kalau ada yang aneh, pasti mencurigakan. Tertangkap. Apa hal ini dulu pernah terjadi? pernah sekali. 6 tahun lalu, di pertarungan Greg dan Anda. Demi pertarungan itu, Greg meminta Yuni pulang. Seluruh gerbang bayangan berhenti. Yuni? Yuni itu tangan kanan Greg. Dan berpengaruh. Mata-mata dan cabang gerbang bayangan. Dia yang urus. Orang hebat gerbang bayangan ini bukan kamu. Aku cuma jadi pajangan. Hal yang beneran penting, dia hanya serahkan ke Yuni. Yuni sangat misterius. Gak ada yang pernah lihat wajahnya. Ku dengar dia ahli teknik penyamaran. Teknik penyamaran? Benar. Dengan teknik itu, dia ganti wajah Greg. Gak ada yang tahu wajah asli Greg. Termasuk aku. Terakhir kali duel sama Anda, dia juga pakai wajah palsu. Sok misterius. Dan gak jantan. Kali ini kerja bagus. Ini sudah tugasku. Tuan, selanjutnya harus gimana? Hadapi tantangan. Kalau ada musuh, kita hadang. Semuanya cepat gerak. Kemasi semua barangnya. Kita berangkat. Semuanya sudah siap? Sudah. Belum, masih ada aku. Tuan Santo. Tuan Gavin, jangan anggap aku beban. Aku ini juga ahli peringkat 8. Kami tidak berani. Guru. Siapa gurumu? Minggir sana. Kali ini berbeda. Pengawalan ini dijaga Master, Tuan Muda Santo peringkat 8, dan Alang yang sangat kuat. Tim pengawal ini pasti gak akan terkalahkan. Kita berangkat. Kibar bendera pengawal. Baik. Berangkat! Baik. Berhenti! Kita kembali lagi. Iya. Gisel, mata-mata bilang jembatan rubuh. Besok baru diperbaiki. Hari ini, kita harus menginap dulu. Kalau begitu, ayo. Ayo. Bu. Iya, sebentar. Para tamu sekalian, kalian mau makan atau menginap? Menginap. Tapi kami ini pengawal barang. Udah jalan seharian dan sangat capek. Siapkan makanan dulu. Ternyata para pengawal, kalian silakan duduk, makanan akan segera siap.
Selamat menikmati. Makan, makan. Kok kamu di sini? Pergi bantu di belakang. Bu, ada barang bagus dan Nanda mau. Itu barang pengawal. Maklum ya, putraku dia ini bodoh. Mohon dimaklumi. Nggak masalah. Aku mau. Sangat letakkan ini. bagus. Ini bahaya, buat apa kamu mau ini? Kakak cantik, ini untukmu. Dia bisa suka cewek cantik. Menarik. Makasih. Maaf sudah mengganggu. Bu, penginapan ini sering kami kunjungi. Dulu kenapa nggak pernah lihat kamu? Pemilik di sini udah nggak mau, jadi serahin padaku. Karena anakku bodoh, jadi sulit bepergian. Jadi aku putuskan menetap di sini. Ternyata begitu. Beresin bendera arak itu. Oh. Apa tadi kamu lihat? Kecepatan cabut pedangnya, bahkan Santo aja nggak sempat bereaksi. Ini sangat aneh. Aduh. Kamu gak punya mata ya? Maaf. Oh, bodoh. Bodoh, minggir sana. Jangan ada di dekatku. Cepat ke dapur, Oh, jangan iya. ke sini. Kakak cantik, Nanda akan ke dapur buat masak dan masakin kamu daging. Makasih, Nanda. Bu, apa masih ada kamar? Kalian berapa orang? Kami ditambah teman di halaman. Sekitar 40-an orang. Aduh, orangnya terlalu banyak. Tapi kamar di lantai 2 udah penuh. Cuma sisa kamar di halaman belakang. Kamu usir mereka dari sini. Aku mau kamar lantai atas. Gak bisa. Mereka semua itu pengawal. Pengawal? Mereka cuma para pesuruh. Mana pantas tidur di sana? Kamu tahu siapa aku? Kami ini rombongan pedagang dari kota. Kami berbisnis dengan pemerintah. Pesuruh jahat. Cepat pergi dari sini. Aku, kepala agen pengawal langit. Aku Gavin. Tolong jaga ucapan Anda. Oh, ternyata agensi pengawal terbaik di dunia. Hebat sekali. Anjing suruhan terbaik buat apa dihormati, cuy? Tua bangka, cepat serahkan kamarnya padaku. Kalau tidak... Lepaskan! Kak, beri dia pelajaran. Gisel. Orang kayak dia harus diberi pelajaran. Mau ambil kamar kami? Kamu hadapi kami dulu. Semuanya jangan gegabah. Berdamai saja. Berdamai saja. Kamu tahu aku ini siapa? Aku ini pengusaha pemerintah. Kebetulan. Aku ini pejabat. Gisel, lepaskan. Kalian akan menyesal. Kami ini pedagang dari Prefektur Jaya. Prefektur Jaya itu nggak penting. Barang yang kami antar itu dikirim ke kediaman putri. Rico! Bodoh. Rico, apa yang kamu katakan? Kita ini cuma mengawal barang biasa. Pengawal kekaisaran. Sudah, jangan ribut. Begini saja. Aku beri harga murah ke pedagang. Lalu setiap kamar aku akan tambahkan selimut. Gimana menurutmu? Karena sudah bicara begitu, maka aku tidak akan menolak. Ketua pengawal, tak kenal, maka tak sayang. Aku minta maaf ya. Ayo pergi. Kamu lupa dasar pengawalan. Gak bocorin barang yang dikawal. Kamu gak tahu. Aku cuma mau takuti mereka. Lagi pula mereka cuma rombongan pedagang biasa. Mereka Mereka akan... bukan pedagang. Sepatu mereka sangat bersih.
Pedagang selalu jalan kaki, nggak mungkin sepatunya nggak kotor. Jadi tadi aku sengaja bertindak cuma buat memastikan. Dan benar saja, pemimpin mereka punya bekas luka di tangannya. Dia bukan seorang pedagang, tapi seorang ahli pedang. Maksudmu, mereka itu perampok gunung? Rico tadi sudah bocorin barang kita. Mungkin mereka akan mengincar kita. Malam ini nggak aman. Malam ini kalian gak boleh tidur, harus berjaga. Baik. Hebat banget. Ini namanya berpengalaman. Tuan, aku lihat orang itu hanya peringkat 5 dan peringkat 4. Apa aku perlu... Kita sabar saja dalam bertindak. Mereka cuma perampok kecil. Musuh nggak gerak, aku makan. Ayah, makan. Dengerin Yusi. Makan. Gawat, ayo. Dia di sini. Habisi dia. Aduh. Kami salah, jangan pukul kami. Alan, kalian nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Perampok di bawah juga sudah kami tangkap. Allah, untung kamu tahu mereka akan sebar asap beracun. Kalau enggak, kali ini kita bahaya. Perampok kecil ini cuma bisa pakai trik licik. Kak, semua sudah diikat. Yang di sini juga diikat, lalu dibawa ke bawah. Baik, Kak Alang. Setan kecil udah mati. Setan besar akan segera muncul. Aku sudah remehin mereka. Kamu cepat minta bantuan dan bunuh mereka. Ini terkunci. Buka. Pukul lebih kuat. Pukul lebih kuat. Pukul lebih kuat. Kalian sedang apa? Hah? Bodoh. Bodoh, cepat buka pintunya. Bodoh, cepat buka pintu. Nggak boleh. Udah malam. Ibu bilang nggak boleh keluar. Cepat. Cepat buka, kalau nggak kubunuh kamu. Ini darah. Aku bilang udah malam. Kalian nggak bisa pergi. Ketua, semua agen pengawal ada di aula. Aku perkenalkan dulu. Aku Greg. Tuan Greg, maafkan aku yang gak tahu diri ini. Kumohon Anda maafkan aku, Tuan Greg. Maaf. Sejak kamu masuk ke penginapan ini, kamu sudah pasti mati. Pantas aja agensi pengawal ini bisa bunuh Teresa dan Marcel. Ternyata pelayan bernama Alang itu adalah Gilang. Gilang? Dewa pedang? Ayo, Yuni. Ayo sambut tamu penting kita. Berani lawan agensi pengawal terbaik di dunia. Kalian cari mati. Ayah, biar aku yang ngurus mereka. Sekarang udah tengah malam. Besok kita harus berangkat. Ayah istirahat dulu. Oh, baik. Nona besar, ibu dan anak itu belum ditemukan. Gawat. Jangan-jangan mereka udah jadi korban perampok gunung. Aku akan cari mereka. Nggak perlu. Perampok gunung nggak bisa bunuh mereka. Apa maksudmu? Kakak cantik,
Kamu nggak apa-apa? Syukurlah. Ibu dengar suara dan langsung suruh Nanda sembunyi. Makasih udah bantu singkirin perampok gunung. Kalian lapar kan? Aku buatin camilan. Ayo kita makan bareng. Kebetulan aku lapar. Ayo makan. Wangi sekali, aku mau makan. Kamu makan dulu. Alang, kamu mau ngapain? Putramu makan juga. Kami bukan penginapan gelap. Makan. Sini, Nanda, makan. Sekarang udah tenang kan? Baik, kalian makan aja. Aku dan Nanda akan minum berdua. Baik. Alang mau ngapain? Aku tahu kamu suka sandiwara. Nggak nyangka. Sampai peranin orang bodoh. Dasar kulit sialan, beraninya rendahin aku. Benar juga. Oh ya, Juna sekarang jadi pengikutku. Apa kamu keberatan? Dia cuma budak. Ambil saja kalau kamu suka. Oh, kalau gitu, makasih. Dasar licik. Kamu juga begitu. Putrimu lucu sekali. Kalau kamu sentuh dia sedikit saja, gerbang bayangan akan hancur. Benarkah? Tangan hantu, berhenti. Kamu mau ngapain? Lumpuhin ilmu bela dirimu. Baik. Kamu kira aku sebodoh kamu? Kalau aku lumpuhin ilmu bela diriku, putriku pasti akan kamu bunuh. Bagus, kamu masih Gilang yang dulu. Tadi aku hanya mengujimu. Aku mau tahu apa kamu akan jadi pengecut. Hanya karena putrimu. 15 hari lagi, restoran Phoenix di meja pojok dekat jendela di lantai atas. Kita bertemu. Kalau kamu nggak datang, putrimu akan mati. Sampai ketemu. Kakak cantik! Ayah! Ayah! Permaisuri Ana senang setelah dapat barangnya. Dia kasih kita 3 peti perhiasan. Ambil 1 peti, sisanya kasih ke Allah. Hah? Kasih dia lagi? Baiklah. Guru! 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 Tuan Santo, Tuan Gavin, kenapa Anda begitu panik? apa kalian belum tahu? Di luar lagi heboh. Sebenarnya apa yang terjadi? Malam ini di restoran Phoenix, Greg akan duel sama Dewa Pedang. Seluruh dunia bela diri heboh. Apa? Guruku mana? Dia udah pergi sejak pagi. Kayaknya dia udah berangkat. Ayo pergi. Kita ke restoran Phoenix. Ayo. Udah dengar. Dewa Pedang dan Greg ketemu di sini. Kita sungguh beruntung. Hah? Iya. Kak! Aku beruntung sekali. Aku mengagumi Dewa Pedang. Kak, kamu juga datang?
Bisa lihat Dewa Pedang secara langsung, aku jelas harus datang. Alang dan Yusi mana? Mereka udah keluar sejak pagi. Waktunya udah mau tiba. Menurut kalian, apa Dewa Pedang akan datang? Greg, udah tunggu di atas. Kenapa dia belum datang juga? Udah 1 jam. Apa Dewa Pedang takut? Jadi nggak berani datang ya? Iya. Omong som. Dewa Pedang mana mungkin takut? Diam. Dewa Pedang segera datang. Ini siapa? Dia gila ya? Sudah datang. Yusi? Alang? Kak Alang, kamu pakai baju kayak gini, aku kira kamu itu Dewa Pedang. Bodoh. Dia itu Dewa Pedang. Hah? Santo ucapin selamat atas kembalinya guru. Semoga Tuan Gilang selalu beruntung dan raih kemenangan. Semoga Dewa Pedang menang. Semoga Dewa Pedang menang. Semoga Dewa Pedang menang. Semoga Dewa Pedang menang. Kalian gak perlu. Kalian akan selalu jadi keluarga Alang. Yusi, Hah? nanti hitung sampai 100. Ayah pasti balik. Hmm. 100, 99, 98, 97, 96, 95. Kamu udah datang. Maaf terlambat. Kemarin aku kalah. Itu karena kamu punya pedang ilahi. Jadi kali ini kita gak tanding jurus pedang. Tanding kekuatan dalam. Ini semangkuk racun. Sekali minum pasti mati. Siapa yang bisa dorong mangkuk ini ke depan lawan, lawannya yang minum. Gimana? Baik. Ayo. Silakan. Lima, 4, 3, 2, 1. Ada yang turun. Siapa itu? Dewa Pedang. Guru, kamu hebat. Hebat, bagus.
Kamu kalah. Silakan. Jadi, dulu kamu menahan diri ya? Kamu sangat kuat. Setiap kali, aku selalu kerahin segala. Sudahlah, sudahlah. Hebat, hebat, Dewa Pedang hebat, hebat Dewa Pedang, hebat sekali. Hebat, 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 hebat Dewa Pedang.